Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Dr. Mukhlis Siddiqi MAG selaku dosen pemangku dan teman-teman yang saya banggakan. Hadirnya saya di sini, saya akan menguraikan penafsiran dari Quran surah Al-Baqarah ayat 177 yang bertemakan kebajikan yang sempurna. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fauzia Rahmatun Nisa, NPM saya 251105080001. Prodi saya Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, saya akan membacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci dan para nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Baiklah, kita bongkar tafsirnya. Para ulama berbeda pendapat tentang kepada siapakah ayat ini ditujukan ketika turun di masa kenabian. Sebagian mengatakan ayat ini turun ditujukan kepada kaum Yahudi di Madinah yang masih tidak rela menerima kenyataan bahwasanya kaum muslimin berpindah arah kiblat dari Baitul Maqdis di Yerusalem ke Masjidil Haram di Mekah. Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan bahwasanya ayat ini turun kepada kaum Yahudi dan Nasrani karena terkait dengan konteks ayat-ayat sebelumnya yang juga sedang membicarakan keberatan pemeluknya dengan pemindahan kiblat kaum muslimin. Namun, para ulama lain meragukan hal itu karena konteks dalam ayat ini banyak membicarakan tentang keimanan kepada Allah, para malaikat, kitab suci, dan para nabi. Kalau ada ayat Al-Quran bertemakan keimanan seperti ini, rasanya lebih tepat ditujukan kepada kaum musyrikin Arab, di mana mereka memang bermasalah dalam tema-tema keimanan mendasar. Sedangkan kaum Yahudi umumnya mereka tidak bermasalah dengan rukun iman yang 6. Justru di masanya mereka lah yang berdakwah kemana-mana mengajarkan rukun iman yang 6. Profesor Dr. Quraish Shihab menyebutkan bahwa yang lebih baik adalah pandangan bahwa ayat ini diturunkan untuk semua pihak, bukan hanya kalangan tertentu, entah itu Yahudi, Nasrani, atau orang-orang musyrikin Arab saja. Beliau menegaskan bahwa ayat ini menggarisbawahi kekeliruan bahwa banyak di antara mereka yang hanya mengandalkan sholat atau sembahyang. Ayat ini bermaksud menegaskan bahwa yang demikian itu bukan kebajikan yang sempurna atau satu-satunya kebajikan. Jadi, kata albir berasal dari kata albar yang artinya daratan, fil barri wal bahr. Dikiaskan menjadi para ulama sepakat bahwa makna yang paling dalam ialah kebaikan yang sebesar-besarnya.
Daratan itu kan luas ya, tak terhingga. Thahir Ibnu Asyur dalam Al-Thahir At-Tanwir menyebutkan makna kebajikan ialah si'atul isam wa syiddatul mardah al-khair al-kamil asyamil. Luasnya sikap ihsan, mendalamnya keridhaan dan kebaikan yang lengkap dan menyeluruh. Kata albir banyak juga digunakan di dalam Al-Quran. Salah satunya nama Allah, yaitu dalam Quran surah At-Tur ayat 28 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Nah, di situ ada barrur rahim, al-bar, yang mana itu adalah salah satu Asmaul Husna, nama Allah, yang artinya yang melimpahkan kebaikan. Jadi jika albir itulah bentuk kebaikan, maka albar yang melimpahkan kebaikan. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata yang kedua dipakai juga untuk orang-orang yang bertakwa. Walakinnal birra man ittaqa. Itu ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Walakinnal birra man ittaqa. Jadi kata albir pun dipakai untuk orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Walaupun ini jauh hadis, tapi hampir mirip dengan kata albir ini, yaitu birrul walidain. Mungkin jika teman-teman cari di Al-Quran masih banyak kata-kata yang menggunakan kata albir ini, tapi tidak saya sebutkan, tadi saya sebutkan hanya beberapa saja. Walakinnal birra man amana billah. Melainkan kebajikan itu ialah siapa orang yang beriman kepada Allah. Maksudnya gimana? Jika ditanya kebaikan itu apa? Beriman kepada Allah. Nah, seperti rasanya kurang pas kalau jawabannya seperti itu. Makanya saya buat dua konsep teologi ini di dalam hati kita. Kalau lahiriah itu kan ibadahnya seperti sholat, zakat. Nah, kalau ini man amana billah, dari dalam, tidak terlihat. Jadi siapa orang yang beriman kepada Allah? Caranya agar kita beriman seperti apa? Kita harus percaya bahwa alam semesta dan isinya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus percaya tidak ada yang sama dengan Allah. Maka dari itu Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jika Allah beranak dan tidak diperanakan, maka akan ada yang sama seperti Allah. Maka kita harus percaya bahwa Allah itu satu-satunya pengatur alam semesta ini. Nah, yang kedua, wal yaumil akhir. Kita harus percaya kepada hari akhir. Kenapa kita harus percaya? Karena di dunia ini tidak ada keadilan yang sempurna. Ada orang baik tidak dapat ganjarannya, ada orang jahat tapi dia malah senang-senang. Perlu gak sih satu hari kita semua orang tuh dapat balasan? Nah, maka dari itu kita harus percaya akan ada hari kemudian, yaitu wal yaumil akhir. Lalu wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, pada para malaikat. Kita harus percaya bahwa Allah menyampaikan pesan-pesannya kepada malaikat, lalu ditulis di dalam wal kitabi, kitab suci, dan disampaikan kepada para nabi. Jadi dari Allah kepada malaikat dan disampaikan kepada para nabi, kita harus percaya. Maka dari itu, jika kita sudah melakukan konsep teologi ini, beriman kepada Allah, hari akhir, percaya malaikat, kitab, dan nabi, insya Allah kita termasuk orang-orang yang sedang melakukan kebajikan yang sempurna. Lalu yang kedua, wa atal mala. Konsep yang kedua ini lebih ke implementasi atau perbuatan kita, perbuatan agar kita menjadi orang-orang yang benar menurut ayat ini. Wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta yang kita cintai, dawil qurba, kepada kerabat. Seperti apa sih harta yang dicintai itu? Biasanya kan kita lihat gitu, kita tuh ngasih orang tapi kita udah gak butuh. Seperti kan kita ngasih kerudung karena kita gak suka kerudungnya. Nah,
Ini bukan ya, ini adalah ala hubbihi, harta yang dicintai, walaupun tidak semua atau setengahnya. Kita berikan kepada dawil kurba, kepada kerabat. Kerabat yang tadi saya sebutkan, kerabat dalam bahasa Arab ialah orang yang masih yang masih punya keterikatan darah, seperti ayah, anak, ayahnya ayah, dan sebagainya. Tapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerabat ialah orang yang tidak memiliki keterikatan darah, seperti tetangga jauh. Nah, biasanya tuh disebutnya kerabat. Nah, beda ya. Di Kamus Arab, kerabat itu ialah yang masih memiliki keterikatan darah. Wal yatama, dan anak yatim. Anak yatim itu siapa? Anak yang ditinggal oleh ayahnya sebelum ia balik. Nah, itu disebut anak yatim. Tapi gimana kalau anak yatimnya kaya, misal mampu? Nah, itu tidak termasuk, karena menurut para ulama, semua yang ada di sini perlu digarisbawahi bahwa mereka itu semuanya tidak mampu atau miskin. Wal yatam dan wal masakin. Wal masakin, orang miskin. Nah, orang miskin juga sekarang ada tingkatannya. Ada yang miskin aja, ada yang miskin banget. Kalau miskin aja itu dia masih mampu untuk makan 2 kali misalkan. Nah, itu miskin aja kayaknya. Tapi kalau miskin banget, nah untuk makan aja dia tuh harus nyari kesana kesini. Nah, itu kita harus bantu. Kalau memang ada tetangga kita, orang sekitar kita, nah kita harus bantu. Wabnas sabil, musafir. Musafir itu orang yang dalam perjalanan. Misalkan orang dalam perjalanan itu seperti apa? Dulu, kalau zaman dulu itu orang dalam perjalanan itu jalan kaki ya, musafirnya jalan kaki, gak punya cadangan makanan atau persiapan makanan. Tapi, nah ini orang yang wajib kita tolong, wajib kita bantu gitu. Tapi kalau misalkan musafirnya bawa Alphard, kalau zaman sekarang musafirnya bawa BMW, nah itu perlu ditanyakan karena apa? Karena orang seperti itu masih punya hartanya misalkan mobil Alphard itu masih bisa disewakan untuk dia ongkos pulang. Tapi kalau zaman dulu itu nggak ada ya Alphard, nggak ada ini. Jadi bedakan musafir zaman sekarang dan musafir zaman dulu. Lalu peminta-minta. Nah, banyak juga yang kontra nih antara peminta-minta, karena banyak di zaman sekarang bahwa orang yang minta-minta itu malah dijadikan profesi seperti itu. Gimana cara kita menghadapi orang seperti ini? Kalau memang tidak ingin memberi, jangan wasailina, dan orang yang minta-minta. Kalau zaman sekarang masih banyak yang pro kontra. Karena apa? Karena peminta-minta zaman sekarang itu banyak yang dijadikan sebagai profesi. Nah, kalau menurut saya itu balik lagi kepada kalian mau ngasih atau enggak. Karena tapi lebih baik berhusnuzon. Karena apa? Karena kan kita nggak tahu, mungkin dengan uang yang tidak besar itu membuat dia tersenyum, ibadah juga ya bisa. Bahkan ada di satu kota di daerah Yogyakarta itu pemerintahnya, Pemdanya itu melarang kita memberikan uang atau bantuan kepada peminta-minta. Karena benar banget zaman sekarang itu minta-minta itu malah dijadikan profesi oleh mereka. Nah, jadi
Jangan disalahartikan ya. Wa fi riqab, dan yang memerdekakan hamba sahaya. Hamba sahaya zaman dulu itu benar-benar kasihan banget teman-teman. Tapi kalau untuk di zaman sekarang, hamba sahaya wa fi riqab, dan memerdekakan hamba sahaya. Jadi hamba sahaya itu dulu anak yang mempunyai tuan. Jadi hamba sahaya seperti budak. Jadi kalau tuannya nyuruh gini ya udah gini, tuannya nyuruh itu kita harus lakuin itu. Tapi kalau zaman sekarang ada gak sih hamba sahaya? Nah, saya pernah dengar satu cerita bahwa dari ulama juga bahwa hamba sahaya zaman sekarang itu ialah orang yang merantaunya bahkan ke luar negeri, seperti TKW, TKI. Nah, orang-orang yang ke luar negeri untuk mencari nafkah yang baik untuk keluarganya. Saking di dalam negeri tidak ada pekerjaan, mereka sampai harus ke luar negeri untuk mendapatkan nafkah untuk menafkahi keluarga mereka. Dan tidak mudah teman-teman, banyak cerita-cerita bahwa TKI, TKW itu banyak yang diperlakukan tidak baik oleh tuannya, seperti disiksa, bahkan ada sampai diperkosa. Banyak juga angka kematian TKI. Bisa teman-teman cek, kalau TKI Indonesia itu, TKW Indonesia itu banyak yang gak bisa pulang, bahkan banyak juga yang dihukum sampai meninggal. Lalu melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Nah, yang tadi itu memang mustahil zakat, tapi bukan zakat yang wajib. Jadi zakat ini bukan termasuk yang di atas tadi. Menepati janji apabila berjanji. Jadi teman-teman, kalau teman-teman udah janji, jangan sampai nggak ditepati ya, karena ini pun menjadi ciri-ciri tanda-tanda orang munafik. Dan kalau teman-teman menepati janji, teman-teman bakal jadi orang-orang yang melakukan kebajikan yang sempurna. Nah, jaga ya teman-teman janjinya. Lalu sabar dalam kemelaratan. Jadi kemelaratan itu misal kayak sakit, teman-teman sakit, amit-amit, ada orang sakit dan ia bersabar dalam kesakitannya, maka orang itu juga sedang melakukan kebajikan yang sempurna. Lalu penderitaan dalam masa peperangan. Nah, ini juga sama seperti sabar dalam kemelaratan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi semua yang ada di ayat ini hanya contoh-contoh kebajikan saja. Kalau kita sudah melakukan ini, insya Allah kita termasuk orang-orang yang benar dan orang-orang yang bertakwa. Jadi teman-teman, ayat ini mengajarkan bahwa kebaikan sejati itu bukan diukur dari soal arah ibadah. Orang yang beriman ialah mereka yang menyembah Allah, sekaligus mereka yang peduli terhadap sesama, sabar dalam ujian, jujur, dan menepati janji. Iman yang benar akan tampak dalam perbuatan yang nyata. Dengan kata lain, keimanan tanpa tindakan hanyalah kata-kata, sedangkan amal tanpa iman kehilangan arah spiritual. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam penafsirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.